Halo semuanya, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah dari kelompok 4A yang berjudul Pemanfaatan Furnitur Multifungsional untuk Mengoptimalkan Ruang pada Hunian Mikro. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Monika Ratri Dewi dengan NIM 1522480. Saya dari SAPPK dengan jurusan Arsitektur. Baiklah, mari kita absen dahulu. Apakah semuanya akan menyimak pada hari ini? Diharapkan untuk menyimak ya. Selanjutnya kita ke daftar isi. Berikut adalah daftar isi akan topik-topik yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama kita akan masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Semua pendahuluan dari karya tulis ilmiah pasti akan diawali dengan latar belakang. Latar belakang diadakannya penelitian ini adalah untuk mengingat bahwa semakin meningkatnya popularitas hunian mikro di perkotaan dan tantangan yang dihadapi oleh penghuninya dalam memaksimalkan ruang, di mana dibutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai pemanfaatan furnitur multifungsional yang menjadi sangat krusial. Kemudian mengapa penelitian ini sangat penting? Karena kami ingin memberikan wawasan praktis bagi pengembang properti, desainer interior, serta para penghuni hunian mikro dalam menciptakan ruang hidup yang efisien dan nyaman. Kemudian, untuk penelitian ini dibatasi dan akan difokuskan kepada jenis-jenis furnitur multifungsional yang umum digunakan dalam hunian mikro dan juga dampaknya terhadap optimasi ruang secara visual dan juga fungsional. Kemudian untuk judul penelitian ini sendiri, seperti yang telah disinggung sebelumnya, adalah pemanfaatan furnitur multifungsional untuk mengoptimalkan ruang pada hunian mikro. Sementara tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi furnitur multifungsional yang dapat secara efektif mengoptimalkan penggunaan ruang pada hunian mikro. Untuk subjudul selanjutnya, ada rumusan masalah, ruang lingkup kajian, tujuan penulisan, dan juga anggapan dasar. Di sini saya hanya akan memberitahu satu di antara poin-poin yang tersedia di sini. Yang pertama, dari rumusan masalah adalah alasan apa yang melatar belakangi perlunya furnitur multifungsional sebagai opsi untuk optimalisasi ruang dalam hunian mikro. Kemudian, dalam ruang lingkup kajian, ada konsep furnitur multifungsional. Selanjutnya, untuk tujuan penulisan, yaitu untuk mendeskripsikan faktor yang melatar belakangi hadirnya furnitur multifungsional sebagai opsi untuk optimalisasi ruang dalam hunian mikro. Yang selanjutnya adalah anggapan dasar, yaitu keterbatasan ruang merupakan masalah umum di hunian mikro perkotaan. Kita akan beranjak ke 3 subjudul terakhir, yaitu hipotesis, metode dan teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan. Kami memiliki 3 hipotesis, yang satu diantaranya adalah pemanfaatan furnitur multifungsional secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan ruang pada hunian mikro. Kemudian untuk metode pengumpulan data, kami menggunakan metode descriptive analysis. Sementara untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan studi literatur dan juga studi kasus. Untuk sistematika penulisan dapat dilihat sebagai berikut ya. Ada bab 1 pendahuluan beserta subjudul lainnya, yaitu ada 7. Kemudian untuk bab 2 teori dasar furnitur multifungsional, ada 6 subjudul juga. Kemudian bab 3 analisis pemanfaatan furnitur multifungsional untuk mengoptimalkan ruang pada hunian mikro, terdapat 9 subjudul. Dan juga untuk bab 4 ada simpulan dan saran, yaitu berisi 2 subjudul, yaitu simpulan dan juga saran. Setelah kita mengetahui latar belakang dari penulisan penelitian ini, alangkah baiknya apabila kita memperdalam pengetahuan kita dengan teori-teori dasar furnitur multifungsional. Sangat penting kita ketahui tentang definisi furniture dan juga furniture multifungsional. Apa itu furniture? Furniture adalah perabot yang digunakan dan berguna atau disukai, seperti barang atau benda yang dapat dipindah-pindah digunakan untuk melengkapi rumah, kantor, dan sebagainya. Sementara furniture multifungsional itu apa sih? Multifungsi dalam KBBI diartikan sebagai mempunyai berbagai tugas atau fungsi. Nah, furniture multifungsional yang dimaksud di sini adalah jenis perabot yang dirancang untuk memiliki lebih dari satu fungsi, yang menjadikannya solusi yang efektif untuk hunian yang memiliki ruangan yang terbatas. Kita telah mengenal sedikit dari makna furnitur dan furnitur multifungsional. Sekarang saatnya kita mengetahui tentang acuan mengapa dibentuknya furnitur multifungsional itu sendiri. Ada 8 prinsip dari furnitur multifungsional, yaitu efisiensi ruang, fleksibilitas dan adaptabilitas, fungsionalitas ganda, kemudian ergonomi dan kenyamanan, estetika dan desain, yang terintegrasi, efisiensi biaya, simplisitas dan kemudahan, kemudian yang terakhir ada ketahanan dan durabilitas. Setelah kita mengetahui prinsip dari furnitur multifungsional, kita pun perlu tahu tentang perkembangan dari furnitur multifungsional itu sendiri. Yang pertama ada konsep dasar. Di sini konsep furnitur itu memiliki lebih dari satu fungsi, sebenarnya bukan hal yang baru ya. Dan ide dasar dari furnitur multifungsional ini adalah kepraktisan dan penghematan ruang, terutama di hunian untuk area yang terbatas. Kemudian yang kedua adalah pengaruh revolusi industri dan modernisme. Revolusi industri ini sendiri membawa perubahan besar dalam produksi furnitur, termasuk eksplorasi material seperti baja dan plastik. Sementara modernisme membawa prinsip form follows function, di mana semakin menguat mendorong desainer untuk menciptakan furnitur yang efisien dan fungsional. Yang ketiga, ada respons terhadap urbanisasi dan hunian mikro. Pertumbuhan populasi di perkotaan dan meningkatnya harga seperti properti memicu tren hunian dengan luas yang semakin kecil, seperti apartemen studio dan micro living. Dan dalam konteks ini, furnitur multifungsional menjadi solusi yang sangat relevan untuk mengoptimalkan setiap sudut ruang. Yang keempat, ada inovasi material dan teknologi. Perkembangan material seperti plywood yang ringan dan kuat, serta penemuan mekanisme lipat dan geser yang semakin canggih, memungkinkan terciptanya furnitur multifungsional lebih praktis, aman, dan juga estetis. Yang kelima, ada tren desain kontemporer. Saat ini, furnitur multifungsional menjadi bagian dari integral dan desain interior kontemporer yang berfokus pada efisiensi, fleksibilitas, dan juga estetika. Nah, beberapa tren yang mempengaruhi perkembangan fitur furnitur multifungsional ini meliputi minimalisme, modularitas, keberlanjutan, personalisasi, dan juga integrasi teknologi. Yang terakhir ada masa depan dari furnitur multifungsional sendiri. Perkembangan furnitur multifungsional ini diperkirakan akan semakin pesat. Dengan terus meningkatnya tantangan ruang di perkotaan dan gaya hidup yang semakin dinamis, inovasi dalam desain, material, dan teknologi akan terus mendorong evolusi furnitur yang tidak hanya hemat ruang, tapi juga cerdas, adaptif, dan juga sesuai dengan kehidupan modern.
Setelah kita mengetahui sedikit banyak informasi tentang furnitur multifungsional, marilah kita beranjak kepada keefektifan dan juga kelemahan dari furnitur multifungsional itu sendiri. Dari keefektifannya, furnitur multifungsional sangat efektif untuk optimasi ruang, efisiensi biaya, fleksibilitas dan adaptabilitas, estetika dan desain modern dan juga kepraktisan serta kemudahan. Sementara kelemahannya sendiri yaitu potensi harganya yang cenderung lebih tinggi, kemudian keterbatasan kapasitas, keterbatasan desain dan estetika, kompromi dalam fungsi, kompleksitas dan potensi kerusakan, dan juga ketergantungan pada suatu perabot. Saya harap para pendengar dan penonton sekalian tak jenuh-jenuh untuk menonton saya. Karena selanjutnya kita akan beranjak ke bab 3, yaitu bagian inti adalah analisis pemanfaatan furnitur multifungsional untuk mengoptimalkan ruang pada hunian mikro. Seperti pada bab sebelumnya, kita perlu mengetahui dasarnya. Kita perlu tahu tentang gambaran umum hunian mikro. Rumah tinggal adalah bangunan yang terbentuk dari kerangka arsitektur dan interior sesuai dengan aktivitas, kebutuhan, dan keinginan pemiliknya. Sementara rumah mikro adalah rumah terpadu yang dibangun di atas lahan terbatas, yang memiliki konsep sama seperti compact house atau tiny house. Keterbatasan ruang gerak pada rumah mikro ini memungkinkan adaptasi kebiasaan baru yang memicu terjadinya perubahan prioritas sosial, gaya hidup, dan juga perubahan tuntutan baru di masyarakat. Hunian mikro sendiri memiliki banyak jenis-jenis dan 5 diantaranya berada di dekat kita. Yang pertama adalah apartemen mikro atau micro flats. Kemudian yang sangat dekat dengan kita yaitu ada kontrakan dan juga kos atau indekos. Selanjutnya ada asrama yang biasanya ada di kampus dan juga tiny house atau rumah kecil. Selanjutnya, jenis-jenis dari hunian mikro ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan para penghuninya. Nah, penting untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dasar penghuni guna untuk menjadi dasar dalam perencanaan interior dan pemilihan furniture yang tepat. Berikut adalah beberapa kebutuhan utama yang biasanya dimiliki oleh para pengguna. Yang pertama adalah istirahat atau tidur, bersantai, penyimpanan, belajar dan bekerja, memasak atau makan, dan yang terakhir adalah privasi. Selanjutnya, kami sendiri telah melakukan studi kasus berdasarkan penyebaran kuesioner secara daring melalui aplikasi Google Form yang telah diisi oleh 102 responden. Dan berikut adalah jawaban-jawaban dan hasil analisis kami. Yang pertama ada diagram jenis hunian mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Jenis hunian yang paling banyak dimiliki oleh mahasiswa sendiri adalah kos atau indekos. Sementara sisanya ada asrama, apartemen, rumah pribadi, dan juga kontrakan. Kemudian untuk diagram ukuran ruang hunian, paling banyak di angka 35,3%, di mana ukurannya adalah 10-15 meter persegi. Selanjutnya, untuk kecukupan ukuran ruang hunian ini yang dapat menunjang aktivitas sehari-hari mahasiswa. Sebanyak 73,5% mahasiswa mengaku bahwa luas dari huniannya ini cukup untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Kemudian, penyebab ketidakcukupan ruang hunian untuk menunjang aktivitas mahasiswa ini sehari-hari, yaitu kebanyakan mahasiswa merespon bahwa terlalu banyak ruang pribadi. Kemudian keterbatasan ruang hunian, tidak ada ruang untuk belajar dan melakukan hobi dengan nyaman, furnitur terlalu besar untuk ukuran ruangan, hunian digunakan bersama, dan kurangnya furnitur multifungsional. Yang terakhir, ada strategi mahasiswa Institut Teknologi Bandung untuk mengatasi keterbatasan ruang. Yang pertama adalah menggunakan kontainer atau kotak penyimpanan. Pernyataan ini banyak dijawab oleh responden. Kemudian, menumpuk barang di lemari atau rak, meminimalisir jumlah barang, menggunakan furnitur multifungsional, menaruh barang di luar kamar, dan menggunakan ruangan lain. Selanjutnya kita beranjak kepada analisis pengetahuan mahasiswa Institut Teknologi Bandung terhadap furnitur multifungsional. Yang pertama ini dapat kita lihat ada diagram pengetahuan mahasiswa Institut Teknologi Bandung terhadap furnitur multifungsional. Berdasarkan survei, terdapat 67,6% responden mengetahui furnitur multifungsional, dan sebanyak 26,5% ragu-ragu, dan sebanyak 5,9% tidak mengetahui. Selanjutnya, untuk analisis penggunaan furnitur multifungsional dalam keterbatasan ruang, dapat kita lihat pada diagram ini, furnitur multifungsional sudah mulai digunakan, dengan 45,1 responden sudah menggunakan furnitur multifungsional pada ruang hunian mereka. Setelah kami mengolah dan menganalisis data dari seluruh responden, kami mendapatkan kendala-kendala yang dicurahkan oleh para responden. Untuk para pengguna furnitur multifungsional, mereka mengatakan bahwa mekanismenya sulit digunakan, sulit dibersihkan, ukurannya tidak sesuai, kualitas yang kurang nyaman, dan juga tidak nyaman. Kemudian untuk para responden yang belum menggunakan furnitur multifungsional, mereka mengatakan bahwa tidak disediakan oleh pemilik rumah hunian, sulit untuk mencari, tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, harga yang terlalu mahal, dan jangka waktu tidak sesuai dengan masa huni, serta malas atau belum terpikir. Di akhir kuesioner yang telah kami sebarkan, kami menanyakan tentang saran dan harapan mahasiswa Institut Teknologi Bandung terhadap furnitur multifungsional. Nah, mayoritas responden sebanyak 90,2% merasa bahwa furnitur multifungsional dapat menjadi solusi jangka panjang untuk hunian mikro. Responden merasa bahwa kekuatan dan daya tahan, kemudian penggunaan, fungsionalitas, estetika, harga yang terjangkau, kemudian perawatan, halaman lingkungan, dan kemudian pemindahan menjadi faktor penting dalam desain furnitur multifungsional. Setelah kami rangkum saran dan masukan dari para responden terkait furnitur multifungsional, kami mendapat ide untuk pengembangan inovasi furnitur multifungsional yang sesuai dengan ruang hunian mikro, yang berlandaskan kepada desain yang fleksibel, mudah digunakan, material yang berkelanjutan, dan juga harga yang terjangkau. Kita pun semakin dekat dengan penghujung acara, namun sebelum itu, mari kita bacakan untuk kesimpulan dan saran ini. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan analisis hasil survei dapat disimpulkan bahwa alasan pentingnya furnitur multifungsional ini adalah untuk meminimalisir jumlah kontainer atau tempat penyimpanan tambahan dan memaksimalkan ruang furnitur yang ada. Dapat disimpulkan juga bahwa keberadaan furnitur multifungsional dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang. Furnitur multifungsional terdata berperan penting untuk memanfaatkan ruang yang praktis, efisien, dan juga fungsional, serta dapat menghemat biaya pengeluaran. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penggunaan furnitur multifungsional ini, yaitu kesulitan dalam mekanisme pembersihan, ukuran tidak sesuai, kualitas yang kurang, dan kenyamanannya kurang. Kemudian untuk kendala bagian belum menggunakan sebagian besar disebabkan oleh ketiadaan oleh pemilik hunian dan juga sulitnya akses akan furnitur multifungsional. Berikut adalah saran-saran untuk penghuni ruang hunian mikro, institusi pendidikan, dan juga penelitian selanjutnya. Untuk penghuni ruang hunian mikro, penulis menyarankan bagi penghuni yang tinggal di ruang hunian mikro untuk mencari tahu lebih dalam tentang furnitur multifungsional dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan di ruang hunian masing-masing. Sementara untuk institusi pendidikan, penulis menyarankan bagi penghuni yang tinggal di ruang hunian mikro untuk mencari tahu lebih dalam tentang furnitur multifungsional dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan di ruang hunian masing-masing.
Kemudian untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi opsi lain dalam pengumpulan data, entah dengan melakukan metode pengumpulan data yang berbeda seperti wawancara, atau menggunakan platform selain Google Forms untuk menghindari kendala yang dihadapi penulis dalam penelitian ini. Dan akhir kata, terima kasih atas perhatiannya dalam sepanjang presentasi saya pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda dan sesama untuk kemudian hari. Terima kasih.